وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kena ya tembok? Ini nggak kompaknya karena sebagian masih ngunyah, Pak. Ini yang salah MC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kepaksa. Kata Gus Basir, mesti 3 kali supaya dapat sunnah. Innallaha witr wa yuhibbul witr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan lemper masih kurang panjang juga. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala sahabat tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bil amil wal musannif al mukhlisin wa jami'in min qurrabin sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrahu وخصوصا أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجميع مشايخنا ونخص باسم رب روحنا بكلمات أنوار سليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ila akhiril ayah, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kita muliakan, bil khusus dzurriyyah guru kita Bapak Kiai Anwar Salim Al-Maghrub Al-Falfurah, khususipun atau khususnya sahibul bait Bapak Kiai Munawir beserta keluarga besar. Yang saya muliakan guru kita bersama Kiai Haji Arsyadi, mohon maaf Buya Arsyadi. Yang kami muliakan guru kita Bapak Kiai Samsudin SPDI, guru kita Bapak Mu'arif Yusuf Mu'arif, mohon maaf Pak Sam salah ngasih tahunya. Ini bocorannya dari Pak Samsudin Mu'arif Yusuf Mu'arif. Yang kita muliakan para tokoh guru Sani, Ustadz Sani, mohon maaf Ustadz Sani yang sering WA terus japri, ada beliau ini sampai status kerandanya aja saya tahu tuh.
bikin status keranda, bikin status kain kafan, kuburan, masya Allah. Ustaz Sani. Jadi beliau termasuk mengingatkan kita kepada kematian. Alhamdulillah. Para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat yang saya sebut satu persatu, insya Allah tidak mengurangi ta'zim saya kepada para beliau. Bil khusus Gus Basir selaku guru tetap di Al-Muttaqin, juga ada jamaah kita Al-Muttaqin Bapak Azrizal dan Pak Nasimun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah malam ini kita semua dapat hadir di Pondok Pesantren Nur Istiqomah Mandiri dalam rangka memperingati 40 hari wafatnya guru kita semua almarhum almarfullah Bapak Ki Haji Anwar Salim selaku murabbi ruhina, guru kita, panutan kita, termasuk uswah hasanah kita. Sebab ketika Rasulullah masih ada, uswah hasanah kita beliau. Yang menjadi panutan kita umat Islam, bahkan umat manusia semua adalah Rasulullah SAW. Ya, ketika beliau sudah wafat, maka akhlak Rasulullah, perilaku Rasulullah itu turun kepada para sahabat, para ulama. Oleh karena itu para ulama merupakan teladan kita semua yang hadir, khususnya para santri-santri almarhum Bapak Kiai Anwar Salim. Jadi kalau saya pakai gamis begini, Gus Basir, mohon maaf, ini bukan kiai, bukan. Ini karena saya ta'zim kepada beliau, itu memang senangnya pakai begini. Gamis kalau di Al-Muttaqin itu di tiang sana. Ya. Kalau pakai Arsadi pakai sarung, Gus Yusuf juga pakai sarung, semua pakai sarung. Kalau begini ini cuma ta'zim karena beliau. Di almarhum itu memang senangnya pakai gamis begini kalau nggak salah Pak Kiai Arsadi ya. Gamis cuma sorban yang agak satu lagi itu Gus Basir. Beliau itu ya, itu khas beliau. Yang beda peci. Kalau beliau selalu peci putih. Kenapa saya nggak putih? Ya nggak punya putih, soalnya punya hitam doang. Yang kedua, kalau putih itu memang sudah suci semua. Jadi gamis juga ada jubah, ini ada maknanya. Kenapa para ulama senang pakai gamis pakai jubah? Karena memang berusaha untuk mensucikan lahir dan batin. Kalau saya pakai gamis masih senang, yang lihat yang bening-bening masih senang Gus Basir. Nggak pantas. Apalagi suruh kata Pak Kiai Arsadi, suruh tausiah. Sebelum saya ngeri, Ustaz Sani, Ustaz, jangan saya, nggak pantas, banyak kiai. Ada Kiai Samsudin, ada Kiai Yusuf, Kiai Arsadi. Jadi cuma kalau bahasa angkatan lautnya, jadi akhirnya mohon izin gitu Pak Arsadi. Ya, mohon izin santrinya Pak Kiai Anwar berbicara di depan para guru, para masyayikh. Kalau kata Gus Basir, kira-kira bahasa alfiyahnya watak tadi ridon bi ghairi suhti, itu ya. Watak tadi ridon bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyatabni muhti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal. Melongo. yang apal ini Kiai Samsudin ini. Mohon izin, bukan menggurui, bukan menasehati, ini karena ta'zim sebagai santri, diperintah suruh ngaji, diperintah suruh ngomong-ngomong. Itu kalau santri begitu. Jangan saya punya santri, kalau santri dulu begitu Pak, didikan aja itu begitu. Santri kalau diperintah kiai, disuruh kiai mesti sami'na wa ta'na. Santri sekarang nggak begitu. Saya punya santri, tong, ini fotokopi ini. Fotokopi mau berangkat balik lagi, Ustadz ongkosnya mana? Ya di santri minta ongkos balik lagi. Santri sekarang begitu. Jadi kalau santri panasimun enggak nih, ini di santri gede itu panasimun. Malam ini kita memperingati 40 hari wafatnya almarhum guru kita Kiai Haji Muhammad Anwar Salim. Hari ini, malam ini jangan dikira beliau sedih. Beliau bahagia. Beliau bergembira di alam barzakh sana menyaksikan ahli zuriyahnya, keluarganya,
sahabatnya, para santrinya, jamaahnya kumpul dalam rangka berzikir bersama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira orang yang mati itu mati. I'lam annal ahya annal maut annal amwat, orang yang sudah meninggal, sa'irul amwat ahyaun hayatan barzakhiyah. Sebagian besar orang yang sudah meninggal itu tidak mati, tapi mereka juga mengalami kehidupan di alam barzah. Hum yatana'amma'una wa hum yasma'un wa hum ya'kuluna, bahkan wa hum yansuruna. Mereka itu di alam barzah itu menikmati hidangan-hidangan alam kubur. Mereka mendengar, mereka melihat. Wa idza tu'radu a'malal ahya, ketika diperlihatkan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang masih hidup kita ini, kemudian yang dikerjakan adalah kebaikan, maka mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala biqauli alhamdulillah. Jadi almarhum itu di alam barzah itu sedang memuji Allah, alhamdulillah, yang tiap bulan datang ikut zikir saya. Tadi diulang Pak Buya Arsadi dengan zikir Syadziliyah, Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini Pak Kiai Samsudin sampai saking khusyuknya kayak mau ngangkat gitu, dikit lagi keangkat ini terbang gitu. Karena sudah ekstaz, sudah saking nikmatnya gitu. Yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. Ini kalau ibu-ibu ngantuk nggak Bu zikir Bu? Bu zikir ngantuk nggak? Ibu-ibu datang makanan baru nggak ngantuk. Apa ya? Alhamdulillah santri saya zikir, yang jauh dari tiang sana datang ikut zikir, berbahagia beliau. Menyaksikan semua santrinya, semua muridnya datang kemari dalam rangka ikut mendoakan beliau. Saya mau tanya, ibu-ibu datang malam-malam begini dari jam 7 sampai jam 9, apalagi ceramahnya kata Pak Samsudin suruh sampai jam 12 katanya, kuat nggak Bu? Bu? Luar biasa. Ini ibu yang dicari apa yang dicari Bu? Kita mencari apa malam-malam kesini? Mohon maaf, ini ibu-ibu nggak pakai tikar lagi. Untung ibu-ibu. Bapak-bapak pakai karpet, wah ini duduk dari tadi, Masya Allah. Yang kita cari apa? Yang kita cari adalah barokahnya Bu. Sebab ilmu tidak akan pernah masuk ke dalam hati seorang hamba, seorang pencari ilmu, kalau tidak ada ridho dari guru. Itu satu catatan. Nah, bagaimana mencari ridho guru? Kita ambil hatinya guru. Hatinya guru ada di mana? Ada di istrinya guru, ada di anaknya guru. Kita muliakan mereka. Termasuk apa yang menjadi kecintaan guru, kita cintai, itu termasuk mencari ridho daripada guru kita semuanya. Yang dicintai guru kita, Pak Kiai Anwar itu apa? Zikir. Apalagi? Berbagi. Beliau tuh Masya Allah. Saya termasuk santri bayangan nih Ustaz. Santri bayangan saya ini, bukan ya kelihatan, nggak kelihatan, bayangan namanya bayangan. Tapi beliau selalu membimbing, bertanya kabar, memberikan nasihat hampir setiap waktu. Pokoknya yang namanya WA itu mungkin hampir semua kebagian WA beliau, Masya Allah. Bahkan terakhir kali beliau mungkin menjelang satu minggu menjelang wafat beliau itu, saya tanya bagaimana kabar Pak Kiai. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau tetap sehat. Terakhir tetap dengan doanya beliau itu, Masya Allah. Jadi beliau bahagia malam ini. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
bacanya Quran kalau dibaca adem ya Bu ya? Adem nggak Bu? Biar uang belanja dikasih bapak sehari cuma 2 juta, adem ya Bu ya? Adem banget tadi jawabnya. Iya, itu saya yakin yang hadir semua ibu-ibu yang soleha, amin. Kalau dikasih uang belanja sama bapak sehari 2 juta, ibu jawabnya begini, Bu, ini ada uang 2 juta buat belanja harian ya. Alhamdulillah. Pak, jangankan 2 juta, 5 juta saya terima tuh. Itu istri yang soleh. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian Allah akan sempurnakan. Jadi wafat itu artinya bukan mati, disempurnakan. Kalau mati dha'iqah, merasakan kematian, kemudian kalau mati yang mati usul khotimah, nanti disempurnakan adabnya di hari kiamat. Kalau matinya mati husnul khotimah, pahalanya juga disempurnakan di hari kiamat. Jadi orang mati itu orang yang sempurna sebetulnya. Hingga kata orang sufi itu, orang mati seperti telur yang menetas. Dia sempurna, udah jadi tuh. Pakai sudah jadi, sudah bahagia, sempurna. Belum tentu kita seperti beliau. Ya mudah-mudahan ke bawah beliau, amin. Ya Rabbal. Makanya zikirnya istiqomah, zikirnya langgeng. Kalau beliau kemarin begitu dimakamkan, pelayat meninggalkan makam, munkar nakir datang, man rabbuka. Ki Anwar cuma jawab santai, saya ngajarin tauhid kemana-mana. Urusan kelar. Saya ngajar tauhid, saya ngajar zikir, beres urusan Pak. Itulah mahabbah, kebiasaan kita untuk zikrullah, untuk berzikir, itu akan terbawa sampai kita meninggal nanti, sehingga kalimat terakhir saat kita dicabut nyawanya oleh Israel yang terucap dalam lisan ahli din adalah la ilaha illallah. Ya Allah, ini kalimat lebih berat ketimbang alam semesta langit dan bumi. Ini kalimat thayyibah la ilaha illallah. Gara-gara kalimat ini surga jadi gampang. Gara-gara kalimat ini neraka jadi tidak tembus. Ini luar biasa kalimat tauhid ini Pak. Malah jangankan kalimat tauhidnya Pak, ada satu kisah orang cinta Nabi saja, mahabbah kepada Rasulullah, siang sholawat baca 12.000, malam membaca sholawat 15.000. Begitu meninggal ditanya munkar nakir, man rabbuka? Muhammad. Man rabbuka? Muhammad. Wa ma qiblatuka? Muhammad. Wa ma nabiyuka? Muhammad. Semua Muhammad. Malaikat bingung. Katanya malaikat soalnya protapnya SOP-nya kalau ditanya Rob ya Allah, ditanya Nabi Muhammad, ditanya kiblat Ka'bah, ditanya Imam Quran. Ini ditanya pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan Muhammad semua. Malaikat bingung, ya Allah, ini ada orang ditanya jawabannya Muhammad semua, bagaimana ini? Kata Allah, hei malaikat, kamu kan gak belajar, taunya cuma letter luck begitu. Tuh Ustadz Basir belajar di Maroko sampai 4 tahun 5 tahun, pesantrennya 9 tahun, kuliahnya 4 tahun. Ustadz Samsudin pesantren ini di Arjawinangun puluhan tahun. Pak Kiai Arsadi belajar sampai sekarang masih belajar, beliau puluhan tahun untuk mencari saripatinya Quran, mencari santannya Quran, meskipun cuma sedikit, tapi bertahun-tahun belajar. Kamu nggak tahu dalam balaghah ada kalam yang sedikit maknanya banyak. Qalla lafzuhu wa katsura maknahu. Itu artinya kalimat itu Allah ajari malaikat itu kalimat ijaz. Tuhanmu siapa? Ikut Muhammad. Itu sebetulnya itu. Imammu siapa? Ikut Muhammad. Maka gak musyrik, sehingga jatuhnya tetap diterima sebagai ahli iman. Alhamdulillah. Apalagi kita langsung jawab la ilaha illallah. Subhanallah. Makanya ibu-ibu mumpung bulan maulid, perbanyak juga baca sholawat. Terakhir, kematian itu adalah nasihat yang terbaik. Kafa bil mauti nasihat. Cukuplah
nasihat kematian itu sebagai nasihat buat kita semua. Karena pada dasarnya memang siapapun kita akan kembali kepada Allah. Yang tua, yang muda, yang kaya, urusan mati memang urusan Allah. Tapi yang kita harapkan dengan istiqomah kita dalam ibadah, dalam zikir, begitu meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Umpama nih, ini umpama, mohon maaf Pak Panitia, Ustaz. Seumpama dari Sonono, belakang Sonono, ada malaikat Israel datang, Bu. Assalamualaikum, umpama. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau cabut nyawa bapak ibu semua, siap? Agak. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah waktunya datang, ajal nggak bisa maju, nggak bisa. Jadi kalau datang Israel, kira-kira siap nggak, Bu? Pak, siap nggak, Pak? Ini cicing wae si bapak itu. Siap. Atau siap nggak siap, itu mah kudu siap. Ya, umpama itu terjadi malam ini, kita dicabut nyawa orang-orang, Ustaz Sanin yang suka bikin status kematian. Buktiin Ustaz Sanin, berani nggak? Atut. Buktiin Ustaz Sanin, saya tantangin. Kalau ini terjadi, kita lagi zikir, lagi doa bersama, hakul yakin kita semua matinya husnul. Nah, besok berita muncul tuh, Detikom, sekarang kan pakainya itu ya, Detikom, nggak ada lagi koran-koran itu. Ada tulisannya, jamaah peringatan 40 hari di Nur Istiqomah mati rame-rame. Viral. Ada tulisan kecilnya, kecuali penceramah. Pak Haji Arsadi jangan, nanti saya pulangnya di oposin. Itu husnul khotimah itu. Jadi kita harapkan itu. Makanya bukan soal kematian kita takuti, bukan, tapi persiapan kita saat malaikat Israel datang, itu yang paling penting. Urusan mati urusan Allah. Kata Ustaz Sanin, bisa Ustaz Sanin duluan, Bapak Ibu belakangan. Atau Bapak Ibu belakangan, Ustaz Sanin. Atau Ustaz Sanin bereksa kebalik. Gitu ya. Nah, ini harus kita persiapkan. Sebab Rasulullah SAW bersabda, umru ummati baina sitin wa sam'in. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah. Kalau ada yang lebih 70 tahun, ya itu bonus lah, bukan dari Allah. Hati-hati, siap-siap udah. Nah, oleh karena kematian kita nggak tahu kapannya, maka yang paling penting adalah menjaga iman kita supaya sampai akhir hayat terjaga sebagai mukmin muslim yang sejati, dan kita istiqomah dalam melaksanakan ibadah, taqwallah, dan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini amanah Al-Quran. Sebagai penutup, memperingati wafatnya seorang ulama itu kecintaan para ahli sunnah. Sebab saat seorang sudah wafat, seorang ulama, seorang guru, itu akan nampak karomah-karomahnya. Oh iya, ternyata beliau selama ini dirasakan begitu banyak manfaatnya kepada kita semua. Ini satu tahadud binikmah, Ustaz Basir. Jadi beberapa tahun lalu ketika ada gerhana matahari, kalau tidak salah tuh ya, kebetulan Al-Fakir itu diminta untuk khutbah gerhana matahari. Begitu saya silaturahim ke beliau, beliau mengatakan sesuatu yang nggak saya duga-duga gitu, almarhum itu. Apa yang beliau katakan? Ustaz, teruskan. Cara menyampaikan sudah bagus, mengupas tentang bagaimana proses gerhana matahari dan hikmahnya sudah sangat tepat. Saya pikir, nih Pak Kiai tahu dari mana? Satu-satunya orang yang saya kenal dekat dengan beliau, Pak Haji Arsadi, yang memang menjadi penghubung saya dengan beliau. Saya tanya kepada saya, apa cerita? Enggak, saya nggak cerita ke Pak Yanwar. Tahu dari mana? Ya Allah.
Gitu. Ini artinya apa? Orang kalau sudah terbiasa zikir, menjaga hati, kesucian jiwanya, persis Umar bin Khattab ketika beliau melihat Sayyidina Ali bermimpi diberi kurma oleh Rasulullah. Jadi gini, Sayyidina Ali itu pernah mimpi dikasih kurma sama Nabi. Begitu dikasih satu, kata Sayyidina Ali, kurmanya enak, manis, lezat. Kemudian Ali meminta kepada Nabi untuk ditambah lagi kurmanya. Zidni ya Rasulullah, bagi dong satu lagi ya Rasulullah. Bangun Nabi Sayyidina Ali itu. Bangun dari tidur maksudnya. Begitu bangun, Sayyidina Ali langsung ke masjid. Jadi Sayyidina Ali itu jam berapapun bangun tidur langsung ke masjid. Sama dengan bapak-bapak di sini, jam berapapun bangun langsung. Bu, bapaknya mau bangun langsung kemana? Oh, tidur lagi, kencing katanya. Langsung masjid. Iktikaf, tahajud semua di masjid Sayyidina Ali itu. Sampai subuh, yang menjadi imam Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Selesai sholat subuh, ada ibu-ibu bawa kantongan, bawa kresek kira-kira lagi. Kata Sayyidina Ali, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa bu? Tolong kasih ke Khalifah Umar. Begitu diterima, Sayyidina Ali langsung menghadap Umar bin Khattab, dikasih. Dibuka bungkusannya, ternyata isinya kurma. Begitu isinya kurma, ditawarkan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, khud, silakan ambil. Ambil satu, persis rasanya seperti yang beliau rasakan dalam mimpi. Akhirnya Sayyidina Ali, Zidni ya Amirul Mukminin, saya minta satu lagi dong. Bagi satu lagi. Umar bin Khattab menjawab, lau zadaka Rasulullah lazidtuka. Seandainya semalam Rasulullah menambah kurmanya kepadamu, pasti aku tambah. Ya Allah. Akhirnya Sayyidina Ali ngomong, apakah ada wahyu lagi? Apa kau terima wahyu ya Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, tidak. Tapi bila seorang hati hamba bersih, hati seorang hamba jernih, jiwanya suci, maka dia akan melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pak Kiai itu kira-kira mirip-mirip seperti itu. Dan banyak hal-hal yang mungkin di antara kita merasakan pengalaman spiritual semacam itu. Ini merupakan karomah, merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai santri, setiap memperingati wafatnya seorang ulama, karena terlihat manfaat dan keberkahannya, yang paling utama dianjurkan untuk mengikuti ahwal, tingkah laku, perilaku daripada guru kita yang sudah wafat. Ini hikmah daripada doa bersama. Jadi bukan sekedar doa, tapi apa yang menjadi kebiasaan beliau almarhum, yang menjadi kecintanya, kita pun sebagai murid, sebagai santri berusaha untuk mengikuti semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan ini beliau semakin ridho, beliau semakin mendoakan kita semua, dan semua kita selamat menjadi pengikut dan murid-murid yang diaku beliau. Insya Allah semuanya masuk kategori ahli dzikir, ahli surga, ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.